Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar anak-anak santri-santri sekolah Islam Faza? Semoga semuanya baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Kita masih akan membahas bab yang sama tentang lapisan-lapisan bumi, tapi kita akan bahas pada subbab yang selanjutnya. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang atmosfer ya, dan juga lapisan-lapisan atmosfer itu apa saja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang subbab selanjutnya. Oke. Sebelum kita bahas materinya lebih lanjut, kita akan review dulu sedikit ya. Kan di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang lapisan-lapisan bumi ya. Tempo hari Bapak udah pernah jelasin bahwa bumi itu paling tidak terdiri dari 3 bagian yang utama ya kan. Ada 3 bagian utama. Nah, 3 bagian ini terdiri dari yang pertama itu adalah atmosfer. Kemudian yang kedua itu adalah bagian yang kita sebut dengan litosfer. Dan yang ketiga itu adalah bagian yang kita sebut dengan hidrosfer. Ya, atmosfer ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya itu kan sudah dibahas bahwa atmosfer itu adalah lapisan-lapisan yang berupa gas di planet bumi ya. Nantinya akan terdiri dari 5 lapisan ya. Ada lapisan eksosfer, kemudian ada troposfer, stratosfer, mesosfer, dan juga termosfer ya. Kalau yang troposfer itu yang paling bawah, yang paling dekat dengan permukaan bumi, kemudian di atasnya ada stratosfer, di atas stratosfer ada mesosfer, di atasnya lagi ada termosfer atau yang disebut juga dengan ionosfer, kemudian yang paling luar itu adalah eksosfer yang berbatasan dengan luar angkasa ya. Nah, itu untuk lapisan atmosfer ya, lapisan-lapisan yang terdiri dari gas ya. Jadi kalau yang ini tadi kan berupa gas. Nah, kemudian apa bedanya dengan litosfer? Kalau litosfer ini bagian yang berupa padatan. Sedangkan kalau hidrosfer itu berasal dari kata hidro. Artinya adalah cair atau air ya. Jadi dia adalah cairan. Nah, jadi kita akan bahas nih litosfer hari ini ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut juga, yang namanya litosfer dan juga hidrosfer ini akan menyusun yang namanya struktur bumi. Ya, jadi dia akan menyusun struktur bumi ya, kedua lapisan ini tadi. Struktur bumi. Maka dari itu ketika kita akan membahas tentang litosfer, kita juga akan membahas tentang ini ya, tentang struktur bumi. Nah, sekarang kita bahas yuk tentang struktur bumi itu terdiri dari apa saja ya. Sekarang kita bahas nih struktur bumi. Nah, sama struktur bumi itu juga terdiri dari 3 lapisan ya, sama seperti si bumi secara umumnya tadi ya. Struktur bumi itu ya untuk planetnya sendiri ya tidak termasuk ke dengan udara-udara yang ada di sekitarnya ya. Dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah lapisan yang kita sebut dengan litosfer tadi. Kemudian setelah litosfer itu ada bagian yang kita sebut dengan mantel bumi. Ya, setelah litosfer ada lapisan mantel. Kemudian setelah lapisan mantel itu ada lapisan inti bumi. Nah, nantinya litosfer, mantel, dan juga inti bumi ini akan terbagi lagi menjadi beberapa bagian-bagiannya tersendiri ya. Nah, kalau untuk litosfer ini nanti akan terbagi lagi menjadi 2 bagian ya. Ya, nanti dia terbagi lagi jadi 2 bagian. Ada kerak benua dan juga ada kerak samudra.
Nah, kalau kerak benua ini ya namanya benua berarti adalah daratan. Ya berarti kerak benua ini yang terdapat pada daratan. Ya sedangkan kalau kerak samudra itu adalah kerak bumi yang terdapat di bawah samudra. Samudra itu apa? Perairan ya, laut. Ya, jadi yang terdapat di bawah laut itu disebut dengan kerak samudra. Nah, laut itulah tadi yang disebut dengan hidrosfer ya. Jadi bagian-bagian dari bumi yang terdiri dari cairan berupa air tadi itu disebut dengan hidrosfer. Jadi contoh dari hidrosfer itu adalah si samudra tadi, laut, ya kemudian ada sungai, kemudian ada danau ya dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi si samudra itulah yang memisahkan satu benua dengan benua yang lainnya ya kan. Nah, kemudian untuk lapisan mantel bumi ini nanti dia bakalan terbagi jadi dua bagian ya, ada mantel luar dan juga ada mantel dalam. Ya, jadi ada mantel luar dan juga ada mantel dalam. Ya, jadi di sini ada mantel luar dan juga ada mantel dalam. Setelah bagian mantel itu ada lapisan inti bumi. Ya, inti bumi ini sama seperti mantel tadi ya. Akan ada dua bagian. Ya. Bagian yang pertama itu disebut dengan mantel luar dan yang terakhir itu adalah mantel dalam. Ya. Mantel luar dan juga ada mantel dalam. Nah, perlu diketahui yang namanya inti bumi ya, bukan mantel luar, mantel dalam ya. Ini salah nih, salah tulis. Inti ya, sorry. Inti luar dan juga inti dalam. Perlu diketahui yang namanya inti bumi itu suhunya sangat tinggi ya, berkisar lebih kurang itu 6000 derajat Celcius. Jadi inti luar ini terdiri dari cairan ya, dan juga inti bumi ini terdiri dari berupa material yang kental ya. Nah, baik inti luar maupun inti dalam ini suhunya sangat panas ya. Saking panasnya itu sampai ribuan derajat Celcius ya. Jadi ini sangat panas ya. Lebih kurang suhunya itu sebesar 6000 derajat Celcius ya. Jadi ini suhunya. Nah, maka dari itu yang namanya bumi itu bisa terjaga kehangatannya ya. Karena apa? Karena bumi itu sendiri intinya itu dapat melepaskan energi panas ya, yang kemudian disebut dengan energi geotermal atau energi panas bumi ya. Nah, panas bumi ini sangat penting sekali untuk kehidupan yang ada di planet bumi ya. Contohnya untuk manusia ya, manusia itu kan kalau misalkan suhunya terlalu tinggi maka manusia itu tidak bisa hidup dengan nyaman ya, bakalan kedinginan, menggigil segala macam ya. Maka dari itu panas bumi ini sangat penting sekali ya sebenarnya, tapi akan jadi masalah ketika panas bumi yang berlebihan itu tidak bisa dilepaskan ke luar angkasa karena adanya efek pemanasan global seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya ya. Nah, jadi itu bagian-bagian dari struktur bumi. Ada litosfer, mantel bumi, dan juga inti bumi ya. Nah, oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, di sini kemudian ada beberapa gambar ya. Nah, jadi kalau misalkan mau digambarkan, gambarannya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi di sini yang paling luar itu adalah lapisan litosfer ya, seperti yang Bapak jelasin tadi. Ya, di sini lapisan litosfer yang paling luar. Nantinya litosfer ini terdiri dari dua bagian. Ya, di sini yang coklat ini ya, seperti ada daratannya ini. Inilah yang disebut dengan lempeng benua. Ya. Nah, kemudian ya, ini lempeng benua ya. Lempeng benua. Kemudian
Yang terdapat di bawah samudra ini yang disebut dengan lempeng samudra tadi. Ya, sini aja nulisnya. Nah, jadi ini lempeng samudra. Nah, samudranya ini sendiri ini disebut dengan hidrosfer. Ya, jadi hidrosfer inilah yang memisahkan antara satu lempeng benua dengan lempeng benua yang lainnya. Nah, kemudian setelah litosfer itu ada lapisan mantel, ya. Nah, di mana lapisan mantel yang paling luar itu disebut dengan astenosfer. Kemudian di dalamnya ini di bawahnya lagi ada lapisan mantel dalam. Ya. Setelah itu setelah lapisan mantel ada lapisan inti bumi, ya, yang mana ini terdiri dari dua bagian, ya, ada inti luar dan juga inti dalam, yang mana kalau inti luar ini dia bersifat cair, liquid itu artinya cair, ya, sedangkan kalau yang inti bumi yang paling dalam, ya, inti dalamnya itu bersifat solid. Solid itu artinya padatan, ya, padatan, atau dia lebih kental daripada yang inti luar, ya. Jadi itu lapisan-lapisannya. Jadi di sini semuanya ini itu adalah lapisan litosfer, ya, bumi, lautan yang kita lihat di peta, ya, kemudian ada benua-benuanya, Amerika, Australia, Asia, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya macamnya itu disebut dengan lempeng benua, ya, bagian dari litosfer. Kemudian kalau yang samudra tadi itu bagian dari hidrosfer, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita gambarkan secara keseluruhannya, ya, yang paling luar itu tadi adalah atmosfer, ya, yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Setelah atmosfer itu adalah kerak bumi. Kerak bumi itu ialah si tadi litosfer tadi, ya. Litosfer itu nama bisa juga disebut dengan kerak bumi, ya. Setelah kerak bumi itu ada lapisan mantel, ada inti bumi luar, kemudian dari inti luar ada inti dalam, ya. Nah, jadi itu lapisan-lapisan bumi, ya. Kalau kita belah, ya, dari lapisan yang paling luar sampai ke lapisan yang paling dalam, ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran peta kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, di sini, ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya peta ini, ya, bisa membentuk sebuah puzzle, ya. Kenapa seperti itu? Ya, misalnya di sini, ya, antara benua Afrika, kemudian ada benua Amerika, ini bentuknya itu saling bersesuaian seperti puzzle. Ya, kenapa? Ya, kalau kita satukan ini kan bisa ini nyatu ke sini, ya. Kemudian yang lainnya juga seperti itu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena menurut teori lempeng tektonik, ya, bahwa bumi itu dulunya berasal dari satu buah daratan yang saling bersambungan, ya. Semua benua itu dulunya, ya, berdasarkan hipotesisnya semuanya itu saling terhubung, tidak ada yang terpisah-pisah, ya. Nah, teorinya itu disebut dengan teori pergeseran lempeng, atau yang disebut juga dengan istilah continental drift. Ya. Nah, teori continental drift ini dikemukakan oleh seorang peneliti atau ilmuwan yang berasal dari negara Jerman, ya. Namanya itu adalah Alfred Wegener, ya. Nah, si Alfred ini menyatakan tentang teori pergeseran lempeng, ya. Bunyi teorinya gimana? Ya, yang namanya teori itu kan pasti ada bunyinya, ya. Bunyi teorinya itu adalah bahwa daratan yang ada di bumi itu berasal
dari satu daratan yang sama, yang disebut dengan istilah, kalau menurut si Alfred tadi ya, menurut si Alfred Wegener itu tadi disebut dengan istilah Pangea. Ya, jadi kalau digambarkan Pangea itu seperti apa? Seperti yang ada di gambar ini, ya. Jadi kalau yang ada sekarang itu kan benua itu terpisah seperti ini ya. Di sini ada benua Australia di sini, kemudian di sini ada Indonesia ya, yang termasuk ke dalam benua Asia ya. Kemudian di sini ada benua lain lagi ya, kemudian di sini adalah benua lagi, di sini ada benua lagi ya, jadi ada 5 benua kan ya. Nah, benua-benua ini awalnya itu dulunya satu yang disebut dengan Pangea ya. Jadi di sini ada Amerika Utara ya, kemudian di sini ada benua Afrika ya, di sini ada Eurasia ya, kemudian di sini ada benua Australia, Antartika dan lain sebagainya macamnya, semuanya itu tergabung menjadi satu kesatuan ya. Nah, itu dulunya. Nah, tapi si Alfred Wegener ini tadi ya, ilmuwan asal Jerman ini tadi, dia tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana proses terpisahnya benua-benua tadi ya. Dia bilang kan awalnya itu satu ya, nyatu, kemudian semakin lama semakin memisah ya, kemudian terbentuklah 5 macam benua tadi ya. Nah, bagaimana pemisahannya si Alfred Wegener ini tidak bisa menjelaskannya. Maka dari itu ada ilmuwan yang kedua yang membantu si Alfred Wegener ini tadi untuk menyempurnakan pendapatnya dengan teori yang baru lagi ya, yaitu teori pergeseran dasar laut ya. Pergeseran dasar laut atau yang disebut juga dengan sea floor drift ya. Nah, jadi kalau yang ini tadi dia dikemukakan oleh siapa? Dikemukakan oleh Alfred Wegener ya. Kalau yang ini tadi dikemukakan oleh seorang peneliti yang namanya itu adalah Harry Hess ya. Nah, kalau menurut si Harry Hess itu, kenapa sih bisa lempeng bumi itu bergerak-gerak seperti itu ya? Nah, lempeng bumi itu dapat bergerak dikarenakan adanya tekanan dari bawah ya, yang disebabkan karena pelepasan energi panas yang ada di dalam bumi ya. Nah, jadi bumi itu tadi kan kita scroll lagi ke atas ya. Bumi itu tadi dia ada yang namanya inti bumi kan ya di sini tadi. Nah, dari sini sampai ke sini ini inti bumi. Bapak tadi kan udah jelasin bahwa inti bumi ini suhunya lebih kurang 6000 derajat Celcius ya. Nah, si inti bumi ini berbatasan dengan wilayah yang disebut dengan mantel bumi ya, bagian yang disebut dengan mantel bumi ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini panas ya, kemudian dia akan bersentuhan dengan wilayah mantel bumi ini tadi kan ya. Nah, ketika sesuatu itu menerima energi panas, maka apa yang akan terjadi? Seperti layaknya air ya. Kalau misalkan air kita taruh di dalam panci kemudian kita panaskan ya dengan menggunakan kompor, apa yang akan terjadi? Maka airnya itu akan mengalami
perubahan bentuknya, dia bakalan menguap ya. Karena dia menguap, maka massa jenisnya itu bakalan menurun ya. Karena massa jenisnya menurun, maka dia akan bergerak ke atas ya. Maka dari itu yang namanya uap itu kan bakalan timbulnya ke atas ya. Kenapa? Karena ketika dia dalam bentuk gas, dia bakalan berubah ya massa jenisnya. Yang massa jenisnya itu lebih rendah, maka akan berada di lebih atas ya, dibandingkan dengan yang massa jenisnya itu lebih berat ya. Layaknya air dan minyak. Minyak itu kan massa jenisnya lebih tinggi, lebih besar dibandingkan air. Maka dari itu ketika kita campurin minyak dengan air, maka minyak itu bakalan berada di bawah ya, dia tidak bisa bercampur dengan air ya, sedangkan air itu ada di atas karena massa jenisnya yang lebih tinggi. Sama seperti ini tadi ya, ketika inti bumi itu memanaskan materi yang ada di dasar mantel bumi, maka materi yang ada di dasar mantel bumi ini tadi akan berubah wujudnya seperti air tadi, kemudian dia bakalan bergerak ke atas terus sampai menuju ke lempeng bumi ya. Nah, ini disebut dengan perpindahan panas secara konveksi ya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah nih. Nah, ini yang Bapak maksud tadi ya. Jadi di sini dasar kerak samudra yang menjauh dari punggung kerak samudra. Jadi ini ada kerak samudra ya, yang di bagian atasnya ini kan samudra atau lautan ya. Nah, di bawahnya inilah yang disebut dengan kerak samudra tadi, yang merupakan bagian dari litosfer tadi. Nah, jadi di bawah kerak samudra ini kan ada bagian yang disebut dengan bagian mantel bumi ya. Jadi di sini tadi kan ada inti nih ya, bagian tengah bumi ya, bagian yang paling dalam dari bumi. Kemudian di sini ada lapisan tebal di atasnya ya. Nah, lapisan tebal ini kemudian akan menerima panas dari bumi tadi ya. Jadi panas bumi ini akan menyebabkan materi yang ada di lapisan di atasnya ini tadi berubah bentuk ya. Karena berubah bentuk tadi, maka dia bakalan berubah massa jenisnya sehingga dia bakalan menekan ke arah atas ya. Nah, karena dia tadi menekan ke arah atas ya di sini tadi, maka dia akan menekan ke arah mantel bumi dan juga kerak samudra. Ketika dia menekan ke arah mantel bumi dan juga ke arah kerak samudra ya, maka dia akan menyebabkan kerak samudranya ini tadi akan mengalami retakan ya, retakan. Nah, kemudian materinya tadi bakalan masuk ke sini ya. Kemudian dia menyebabkan ini tadi terdesak kan ya. Ya, karena dia terdesak jadi patah ya. Karena dia patah tadi, terdesak, ini yang masuk terus lama-lama dia bakalan saling menjauh ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa si lempeng-lempeng bumi tadi bisa bergerak. Nah, kemudian si materi yang keluar ke atas kerak bumi tadi, ke atas kerak samudra ini tadi, kemudian dia akan mengering di sini dan membentuk kerak samudra yang baru. Maka dari itu kerak samudranya, kerak buminya itu bakalan semakin melebar menjauh satu sama lain antara satu benua dan benua yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video ini ya. Jadi yang namanya bumi itu tadi kan ada lapisan yang disebut dengan astenosfer tadi. Kemudian di bawah astenosfer tadi ada bagian yang disebut dengan inti bumi dan juga mantel bumi. Nah, si inti bumi tadi kan panas, dia melepaskan energi panas dengan cara konveksi ya. Nah, panah itu menandakan arah pergerakannya. Nah, adanya perpindahan panas secara konveksi dari inti bumi menuju ke mantel bumi ini tadilah yang kemudian akan menyebabkan materi-materi yang ada di dalamnya tadi bergerak ke atas ya. Nah, kemudian mendesak bagian lempeng bumi yang ada di atasnya tadi sehingga membentuk yang namanya retakan ya di bagian yang ditunjuk dengan tanda panah itu tadi. Nah, akibatnya ya, karena terdapat retakan-retakan tadi, maka antara satu lempeng dan lempeng lainnya itu akan saling bergerak ya. Ada yang saling bergerak menjauhi, ada yang bergerak saling mendekati ya.
Nah, di sini ada animasi tentang pergerakan lempeng bumi ya. Plate oceanic itu maksudnya adalah lempeng ini ya, lempeng apa namanya? Lempeng samudra. Nah, ketika lempeng samudra itu bertabrakan dengan lempeng benua, itu dapat menyebabkan si lempeng samudranya itu masuk atau menyelusup ke bawah lempeng benua, yaitu akan menyebabkan terjadinya apa sih, lempeng ininya tadi, lempeng benuanya bakalan naik ke atas ya. Jadi ini seperti ini. Nah, karena adanya perubahan ketinggian tadi itu akan menyebabkan terbentuknya pegunungan atau pergeseran lempeng yang terjadi di tengah samudra itu juga bisa menyebabkan terjadinya tsunami ya. Karena apa? Karena ketika lempengnya bergerak ya, maka otomatis itu akan mempengaruhi permukaan air laut yang ada di sekitaran lempeng yang bertabrakan tadi ya, sehingga dia akan membentuk sebuah gelombang yang cukup besar. Ketika gelombangnya itu cukup besar, maka akan terjadi tsunami ya. Jadi gelombang yang besar tadi akan menabrak daratan ya, maka terjadilah yang namanya tsunami ya. Nah, ini peta pergerakan lempeng ya. Nah, pergerakan lempeng itu nanti terbagi jadi dua macam ya. Pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng bumi ini nanti terbagi lagi jadi dua macam ya. Yang pertama itu ada yang bergerak saling mendekati, ada juga yang bergerak saling menjauhi. Kalau yang saling mendekati itu disebut dengan pergerakan apa sih istilahnya, saling menjauhi itu disebut dengan pergerakan divergent ya. Kalau yang saling menjauhi itu disebut dengan convergent ya. Nah, jadi ini untuk yang lempeng yang saling mendekat. Kemudian kalau konvergen ini untuk lempeng yang saling menjauh. Nah, akibat terjadinya pergerakan lempeng bumi ini apa saja sih ya? Akibat pergerakan lempeng, akibat gerakan lempeng bumi ya. Ada beberapa hal yang bisa diakibatkan karena adanya pergerakan lempeng bumi. Yang pertama itu adalah terbentuknya pegunungan. Terbentuk pegunungan. Kemudian selain terbentuk pegunungan, bisa juga menyebabkan terbentuknya palung laut ya. Dan juga dapat menyebabkan terjadinya gempa. Dan juga gempa ini bisa gempa tektonik ya. Kemudian selain gempa itu ada yang namanya tsunami ya. Kalau gempanya itu gempa yang tektonik ya, bukan yang gempa vulkanik. Kalau vulkanik itu disebabkan karena erupsi gunung berapi ya, sedangkan kalau yang gempa tektonik ini disebabkan karena adanya lempeng bumi yang saling bertabrakan akibat dia saling mendekat ini tadi ya. Contohnya di sini yang saling mendekat itu yang saling menjauh itu adalah lempeng Afrika dengan lempeng Antartika ya. Kita lihat di sini kan panahnya ini ke sini, ini ke sini. Dia bakalan saling menjauhi. Berarti gerak antara lempeng Afrika dengan lempeng Antartika ini terjadi secara ini tadi ya, salah nih, kebalik nih. Kalau divergen ini saling menjauh, konvergen ini saling mendekat. Saling menjauh, ini yang benar ya. Ini saling mendekat. Nah, ya jadi ini terjadi secara ini
Ya, karena dia saling menjauh, dia terjadi secara divergen, ya, divergen. Nah, cukup sekian dulu materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, untuk materi kali ini, ya. Untuk selanjutnya, ya, untuk subbab selanjutnya tentang bagaimana apa itu gempa, kemudian bagaimana gempa itu bisa terjadi, proses gempa itu apa saja, kemudian apa saja yang disebut dengan hidrosfer, itu akan kita bahas ke pertemuan yang selanjutnya, ya. Sampai di sini kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup, ya. Silakan ditanyakan langsung, ya. Dan juga untuk menutup materi pada kesempatan kali ini, mari kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.